Dan ngomongin mindset, itu nggak bisa satu kali, kita harus terus menerus. Train yourself, train your brain. Bagaimana merubah red light story ke green light story, itu peperangan kita setiap hari. Peperangan kita every second. Makanya battlefield war-nya itu bukan di orang lain, bukan di prospek di sini. Bukan hanya positive thinking, Bu. Positive thinking nggak cukup kalau di bisnis jaringan, Bu. Anda harus positive thinking dan juga positive feeling. Ada orang positive thinking tapi hatinya galau. Jadi ini yang agak sulit connect-nya nih. Makanya kalau Anda lihat orang-orang yang seperti leader-leader dari marketing, mereka ngajarin manusianya. Kenapa? Build people, bangun manusianya. Let people build the business. Build people, let people build the business. Itu konsep duplikasi, itu konsep network marketing. Tapi kalau mau scaling up, tahu nggak scaling up? Mau scale up bisnisnya, kuncinya recruiting, build team, become a leader. Makanya orang network marketing disebut dengan IBO, Independent Business Owner. Banyak orang sering ngomong IBO tapi mereka nggak paham konsep sebenarnya. Contoh, leadernya nggak datang, dia nggak datang. Mana independen namanya itu? Presentasi udah 2 tahun nggak pernah bisa. Product knowledge udah 1 tahun nggak tahu apa kegunaannya. Dia tidak punya kesadaran diri gitu loh. Ya kamu harus tahu lah semua. Ya kalau udah setahun gitu loh. Kalau sebulan oke lah. Tapi kalau udah setahun, kamu harus minum, kamu harus tahu apa gunanya. You should know product knowledge. Kenapa? Itu menambah confidence kamu. Lagi produknya works buat kamu, belief sistemmu akan naik. Cara berpikir pun beda. Makanya saya bilang, karena di sini kamu bangun aset. Asetnya apa? Macam-macam. Kemarin di Zoom saya udah jelaskan. 3 aset yang nomor 1 itu adalah brand, personal branding. Kamu harus bangun personal branding. Semakin kuat personal branding kamu, semakin kamu dikenal orang, semakin dipercaya orang, duit yang akan datang kepada kamu. Betul? Kalau orang yang sudah punya personal branding, kamu nggak perlu ketok rumah, pintu ke rumah, kafe-kafe nggak perlu. Orang yang akan bilang, Bang Indra, aku mau jadi timmu. Bang Indra, aku mau produkmu. Itu kalau orang udah punya personal brand. Karena orang punya personal brand, orang itu pasti bisa dipercaya. Yang kedua, dia punya follower dan dia punya pengaruh. Nah, kalau kamu nggak closing, bukan sama produknya masalah, sama kamunya. Kamu minimal nggak punya pengaruh dan kamu nggak dikenal orang. Dan kamu tidak dipercaya orang. That's the big question. Teman-teman harus tahu itu kalau nggak closing itu. Atau misalkan nggak usah closing. Kalau orang kamu undang nggak mau. Kenapa orang kamu undang nggak mau? Karena dia nggak merasa penting kamu. Nah, agak nyelekit saya ngomong. Buat dia kamu tuh nggak penting. Ketika orang yang punya influence dan kita lihat, kita pasti mau datang. Ngerti gak? Makanya orang yang hidup sosialnya itu bermasalah, dia akan kesulitan. Tapi orang yang hidupnya helping people, membantu orang dan punya pengaruh, dia gampang undang orang. Ini bukan soal jual beli barang, ini soal bagaimana kamu sebagai manusia kok. Siapa di sini yang pernah merasakan timnya atau kamu punya pengalaman, dia itu baru join, ketika kamu jelaskan bisnisnya, besok dia bisa ngundang banyak orang. Ada yang punya pengalaman itu gak? Ada gak? Saya sering. Misalkan saya closingkan, misalkan satu ketua komunitas. Bang, besok kita kumpul gini. Bisa dia membawa langsung 50 orang. Jago ngundang kok dia. Apakah dia tahu teknik ngundang? Enggak, tapi komunitas itu percaya sama dia. Dia punya pengaruh. Nah sekarang kamu pengaruhnya apa? Kamu lihat nih. Kamu mengundang siapa? Kamu punya pengaruh gak sama orang itu? Pernah gak kamu ada buat dalam hidupnya? Ini yang kamu undang yang tidak kenal, tidak begitu akrab. Terus kamu mau undang dia. Kamu berharap dia datang. Belum. Hati-hati. Setiap produk itu harus punya distribution channel. Betul gak? Jadi bisnis jaringan itu yang membedakan itu. Dia membangun distribution channel. Makanya waktu membangun distribution channel itu banyak investasinya. Kamu keluar kota, kamu ketemu orang. Tapi sekali distribution channelnya jadi. Saya tahu ini gak sebentar teman-teman. Coba ya. Ini gak sebentar. Switching your mindset ini gak sebentar. Tapi trust me. Kalau kamu mengalami gini loh. Ini gak akan bisa tek gitu. Gak bisa. Ini harus grow dia. Bertumbuh. Jadi knowledge Anda gini loh. Karena ada kejelasan seperti ini. Anda ngobrol begini ya. Rajin baca buku, rajin ikut training, rajin sharing, consulting. Dan segala macam. Ini grow. Dan ketika ini grow, bertumbuh. Anda ngelihat itu dengan cara berbeda. Ya, jadi kalau orang misalkan nggak mau diundang, Anda bukan lagi ngelihat itu bahwa gini loh, kenapa ya nggak datang dia? Dia kan sudah kubantu. Aku kadang-kadang pusing orang yang bilang, coach, ada prospekku, terus udah kuundang dia nggak mau datang. Ya mana aku tahu, aku kenal pun nggak prospekmu gitu loh. Iya nggak sih? Orang nggak mau kau tangisin gitu loh. Sekarang saya tanya sama Anda, ini jujur, ini kan leader-leader di sini semua. Anda mendapatkan komisi duit ketika terjadi apa? Kalau closing Anda dibayar? Oke? Kalau nggak closing berarti Anda nggak?
Kalau Anda closing berarti Anda ketemu orang yang tepat. Betul kan? Kalau orang yang tepat berarti dia pasti closing. Kalau orang nggak tepat berarti nggak. Tugas Anda mencari orang yang tepat. Aku tawarin ini nggak mau berarti orang nggak. Next. Kalau ini nggak mau. Next. Kalau ini mau. Jalan. Sesederhana itu. Kenapa ribet? Jadi kalau nggak tepat berarti nggak dapat duit. Jadi Anda dibayar untuk mencari orang yang tepat. Itu tugas Anda sekarang. Jadi jangan Anda masukkan ke dalam materi coaching. Ini kenapa nggak tepat? Nggak tahu kami. Bukan urusan kami tuh. Itu urusanmu, itu temanmu. Betul nggak? Hah? Derita lu. Itu aja. Terus dibilang lagi, kenapa setiap aku prospek kok selalu bilang nggak punya uang? Salah tempat kau. Kau mau nawari 20 juta sama orang yang gajinya UMR. Betul nggak? Lagi sulit lah. Mau kau ngomong Bang Indra, aku pun yang presentasi misalkan ini contohnya. Ini UMR semua. Bampung silat begini ngomong bagus sekali. Berapa juta? 20 juta. Pasti diam sebelum. Ya iyalah, pakai apa dia bayarnya? Berarti tugas Anda mencari orangnya. Saya dulu termasuk orang nggak rapi. Saya tuh selalu kemana celana pendek pakai kaos. Sampai istri saya marah. Sampai diajak beli baju segala macam, saya nggak mau. Saya bilang, lihat Mark Zuckerberg, lihat Warren Buffett, semua mereka itu pakai kaos santai. Aku bilang, iya, kau kan belum kayak gitu. Kalau belum kayak gitu kau rapi dulu. Nanti kalau udah segitu duitmu, baru kau celana pendek nggak apa-apa katanya. Betul juga, ya kan? Pasal 1, istri tidak pernah bersalah. Pasal 2, kalau istri bersalah kembali ke pasal 1. Gitu aja. Betul Ibu ya? Oh, iya. Kira-kira bapak-bapak ada yang berani lawan istri? Ya. Jadi terpaksa didandanin saya. Karena saya tidak terlalu suka. Sebenarnya kalau orang bilang pakaian kau rapi, enggak, itu istri saya semua yang dandanin. Tadi aja langsung bilangnya, baju kau itu katanya. Perasaan saya nikah sama dia 17 tahun curhatnya. Sekalipun pilihan baju saya nggak pernah pas. Setiap saya udah pakai itu. Kok itu katanya. Makanya kadang-kadang saya habis mandi, saya pakai anduk aja. Yang mana aku bilang. Tantangan gini loh, ini agak menyimpang dikit. Tantangan buat kita ya teman-teman ibu-ibu ya. Zaman saya waktu masih aktif jadi awal kenal dengan marketing itu 2001, berarti umur saya masih 20 tahun. Jadi waktu zaman kita dulu itu, orang yang main network itu seumur-umur kayak kita gitu loh. Tapi sekarang ini enggak. Orang 25 tahun ke bawah itu anti sekali sama network marketing. Kenapa? Bukan. Karena yang dilihatnya begini, tua-tua semua di dalam. Mereka yang lihat berbisnis sama tante-tante mau om. Tegang. Nggak ada keren-kerennya dikit pun. Makanya tegang dia. Iya kan? Coba kalau misalkan yang datang itu, ya kayak zaman kita dulu kan banyak yang wow. Iya kan? Ini enggak, yang di sini baru sembuh ginjal. Gimana bisnis yang datang semua? Orang kayak gini kok suruh bisnis, dia lagi mikirin kesehatannya. Apakah salah? Enggak. Mereka itu jadikan customer gitu loh maksud saya. Cuman kalau itu yang kamu jadikan jadi barometer kan, anak-anak muda ngeliat dari sini, dia pernah semangat sebenarnya. Cuman kita nggak bisa salahkan dia, karena yang dilihatnya gini kan. Enggak, minimal gini loh. Dia datang anak muda ini bisa dapat jodoh di sini minimal gitu loh.